Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatur Rohma, NIM 1906411000065 dari kelas 5B. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek pengelolaan limbah dengan judul Fitoremediasi limbah cair industri tempe dengan tanaman eceng gondok. Industri tempe di Indonesia didominasi oleh industri rumahan atau biasa kita sebut home industry yang masih menggunakan teknologi sederhana dalam pembuatannya. Limbah kulit dan air rebusan yang dihasilkan dari industri rumahan pembuatan tempe biasanya dijual pada peternak untuk pakan ternak. Namun, limbah cair yang berupa air rendaman kedelai umumnya langsung dibuang ke lingkungan. Limbah cair ini dapat menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan karena dibutuhkan untuk proses penguraian zat-zat organik. Hal ini sangat membahayakan kehidupan organisme perairan tersebut. Sisa bahan organik yang tidak terurai secara aerob akan diuraikan oleh bakteri anaerob, sehingga akan tercium bau busuk. Salah satu teknologi untuk mereduksi konsentrasi dalam limbah cair adalah melalui penerapan metode fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tanaman untuk memperbaiki tanah, sedimen, dan atau air tanah yang terkontaminasi. Proses fitoremediasi akan membantu mikroorganisme dalam melakukan metabolisme yang baik dan mampu menguraikan logam-logam berat pada limbah cair. Salah satu tanaman yang mampu mengurangi zat kontaminan yang terdapat pada limbah cair adalah eceng gondok. Menurut Rukmawati dalam penelitiannya, tanaman eceng gondok mampu menurunkan kadar COD sebesar 97,50%, VOD 97,50%, dan kekeruhan 96,15% pada limbah cair kopi. Selain itu, tanaman eceng gondok juga mudah ditemukan dan dikembangbiakan, sehingga cocok jika dijadikan alternatif sebagai tanaman fitoremediasi. Dalam pengelolaan limbah saya kali ini, saya menggunakan alat dan bahan berupa yang pertama limbah cair. Limbah ini berasal dari air rendaman kedelai. Selanjutnya saya menggunakan tanaman eceng gondok sebagai tanaman remediator atau fitoremediasi. Selanjutnya saya menggunakan wadah plastik sebagai tempat fitoremediasi dalam skala kecil, dan juga saya menggunakan gelas ukur untuk mengukur limbah yang akan digunakan. Selanjutnya tahap pengelolaan. Tahap pengelolaan kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Dalam tahap ini yang kita lakukan adalah yang pertama menyiapkan wadah, kemudian mencari tanaman, yaitu tanaman eceng gondok. Selanjutnya, aklimatisasi tanaman fitoremediasi eceng gondok. Aklimatisasi bertujuan untuk mengadaptasi tanaman yang akan digunakan sebagai remediator dalam proses fitoremediasi aerasi sebelum digunakan. Apabila dalam proses aklimatisasi tanaman tetap tumbuh subur, maka tanaman siap digunakan untuk fitoremediasi. Adapun proses aklimatisasi sendiri yaitu kita rendam dalam air selama 3 hari. Selanjutnya kegiatan utama. Kegiatan utama dalam pengelolaan limbah yang ini yaitu pertama memasukkan limbah cair sebanyak 1,5 liter ke dalam wadah plastik. Kemudian menambahkan 1 tanaman eceng gondok pada setiap wadahnya. Selanjutnya kegiatan pengamatan. Kegiatan pengamatan yaitu membandingkan karakteristik awal dan akhir pada limbah, berupa warnanya, kekeruhan, dan juga bau. Nah, hasil pengelolaan dan pengamatan dalam skala kecil yang saya lakukan, kondisi awal limbah yaitu keruh, namun tidak berbau atau tidak terlalu menyengat. Kemudian pada hari pertama, daun pada eceng gondok mulai mengering.
dan air agak sedikit jernih. Selanjutnya pada hari ketiga, 2 daun mulai mengering dan akar mulai membesar. Warna dari akar ini mempengaruhi pada air limbah sehingga menjadi agak kecoklatan. Selanjutnya pada hari kelima, tanaman sebagian besar mulai kering dan akar mulai merontok. Sedangkan pada limbah tanpa eceng gondok, pada hari ketiga mulai mengeluarkan busa, juga mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Pada hari kelima, busa di atas atau di sini semakin banyak dan bau semakin menyengat. Dapat kita lihat perbedaan limbah dengan pengelolaan fitoremediasi dengan limbah yang dibiarkan sangat berbeda. Pada limbah yang diolah dengan proses fitoremediasi, warna menjadi lebih jernih, tidak berbau, dan juga tidak menghasilkan busa di atas. Sedangkan pada limbah yang tidak diolah, warna tetap keruh, bahkan lebih keruh dari sebelumnya, busa yang dihasilkan sangat banyak, dan bau sangat menyengat. Kesimpulan dari pengelolaan limbah cair itu limbah cair dari rendaman kedelai hasil industri tempe dapat diolah menggunakan teknik fitoremediasi dengan tanaman eceng gondok. Limbah yang diolah dengan fitoremediasi menjadi lebih jernih dan bau tidak menyengat. Referensi yang saya gunakan berasal dari 2 sumber jurnal, dari buku, dan dari skripsi. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.